Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 29 September 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Nah, karena hari ini hari Minggu ya, market mungkin tidak akan terlalu bergerak. Kalau kita lihat dari Bitcoin di perdagangan kemarin closing around 65.700 dan saat ini masih tetap stabil di level tersebut. Dan ya hari Minggu biasanya memang market cenderung slow karena volume transaksi bahkan turun dan juga dari smart money ataupun dari para trader kebanyakan juga lagi libur. Apalagi ini sudah mau penutupan kuartal ketiga. Kalau kita lihat dari psikologi market secara keseluruhan, biasanya penutupan kuartal perusahaan-perusahaan itu kan wajib untuk melaporkan mereka punya laporan keuangan. Biasanya akan ada aksi taking profit terlebih dahulu. Nah, termasuk dari beberapa saham dan juga mungkin altcoin juga butuh untuk tutup buku untuk kuartal ketiga mereka. Dan kita akan masuk kuartal keempat mulai bulan Oktober sampai nanti bulan Desember. Jadi hal yang wajar kalau biasanya di fase-fase seperti ini akan ada aksi taking profit, teman-teman. Jadi kita mewaspadai hal tersebut ya. Jadi untuk kalender ekonomi minggu depan kita akan dapat beberapa rilis data. Dari hari Senin kita akan dapat data GDP dari Inggris. Lalu di hari Selasa akan ada data penting tentang core CPI and CPI inflation dari hari Selasanya ya. Ini dari Uni Eropa akan ada data inflasi. Namun sebelumnya dini hari akan ada Jerome Powell speech di hari Selasa. Nah, jadi udah hari Senin tuh udah harus waspada, teman-teman. Akan ada dini hari ya, jam 1 pagi, teman-teman. Kemudian dari hari Rabu kita akan dapat rilis data terkait dengan crude oil inventory Amerika Serikat. Lalu di hari Kamisnya akan ada rilis data initial jobless claim serta data non manufacturing and manufacturing ya dari Amerika Serikat. Lalu di hari Jumat akan ada non-farm payroll dan juga unemployment rate Amerika Serikat. Di hari Sabtu tidak terlalu banyak sentimen. Jadi itu adalah beberapa rilis data yang mungkin akan memberikan impact ataupun pengaruh terhadap market. Ya mungkin minggu depan nggak akan terlalu gembar-gembor untuk newsnya. Bisa jadi market membutuhkan news yang impactful sehingga bisa menyebabkan kenaikan, karena beberapa data yang biasanya akan mempengaruhi market itu seperti Jerome Powell speak, kemudian juga ada data inflasi, CPI ataupun PCE inflation, itu biasanya pengaruhnya sangat-sangat besar. Unemployment rate cukup berpengaruhi serta non-farm payroll ini. Jadi beberapa data tersebut itu seringkali mempengaruhi pergerakan dari market khususnya Bitcoin dan juga kripto yang lain. Jadi kelihatannya sih minggu depan nggak akan terlalu ada sentimen yang gimana banget tuh. Nah, posisi Bitcoin saat ini itu lagi dalam proses peningkatan jumlah intensitas. Bitcoin berada di posisi greedy untuk Fear and Greed Index di poin 64. Seringkali memang pergerakan market ketika mencapai posisi greedy itu banyak yang ambil keuntungan untuk taking profit terlebih dahulu. Dan kelihatan memang kemarin Bitcoin ada yang taking profit ya. Altcoin bahkan lebih dalam penurunannya karena harus koreksi dulu setelah Bitcoin positif selama 2 minggu terakhir, terhitung sejak 15 September kemarin sampai saat ini. Jadi wajar banget setelah 2 minggu kenaikan harus ada cooling down terlebih dahulu. Dari market ETF kemarin terjadi inflow yang sangat-sangat besar dari Bitcoin. Kalau kita lihat dari sini, investment masuk besar banget datangnya dari BlackRock sama Fidelity. Masing-masing sudah naik sekitar 100 juta US dollar. ARK Invest bahkan mendapatkan inflow yang jauh lebih besar, yaitu 200 juta. Sementara Grayscale sudah menyelesaikan outflow-nya. Sekarang dia ada inflow sekitar 26 juta. Kemarin dari chart kelihatan besar banget inflow yang masuk dari hedge fund, which is ini sinyal yang bagus untuk pasar. Kemudian dari Ethereum juga dapat sinyal positif. Kemarin ada inflow yang didominasi oleh Grayscale Mini Trust, lalu ada BlackRock juga. Fidelity kemarin juga mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Dari sini kita bisa melihat adanya akumulasi dari banyak
eee big fund ya teman-teman, yang memang ini sebenarnya duit-duit retail sih yang invest di big fund. Itu, kita lihat dari CoinGlass ya, terkait dengan posisi kita di market, di bulan September ini untuk market Bitcoin. Bitcoin overall sudah berhasil membungkam, market yang memang cenderung bearish, karena melihat dari historical Bitcoin yang cenderung bearish di bulan September. Ya, sekarang Bitcoin sudah berhasil surplus 11% ya untuk bulan September ini sementara. Finalnya sih kita akan dapat di hari besok ya, tanggal 30. Mungkin tanggal 1 baru kelihatan datanya apakah di bulan September ini kita bakalan closing positif atau justru nanti akan ada koreksi-koreksi yang terjadi pada market. Tapi sementara sih 11% di bulan September ini yang paling tinggi semenjak Bitcoin diperdagangkan dari 2013 lalu. Jadi closing di bulan September ini yang paling tinggi 11%. Jadi good job untuk Bitcoin. Bank Sentral Bolivia melaporkan penggandaan volume perdagangan kripto pada Q3 2024. Bolivia salah satu negara yang kemarin kembali membuka perdagangan Bitcoin mereka. Jadi Bank Sentral Bolivia baru saja meningkatkan substansional dalam transaksi kripto di seluruh negeri. Menurut laporan yang dirilis 26 September, volume transaksi virtual, aset virtual melonjak sampai 100% melalui saluran pembayaran elektronik. Pertumbuhan ini terutama tertinggi di periode bulan Juli hingga September. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Bolivia udah mulai buka lagi perdagangan kriptonya dan ternyata antusiasmenya cukup tinggi. Lalu ada data terkait dengan transaksi dari blockchain TON ya. Transaksi pada jaringan blockchain TON telah melonjak ke rekor tertinggi, didorong oleh lonjakan aktivitas on-chain saat pengguna bergegas mengklaim hadiah hamster. Ya, ini udah meningkat lumayan signifikan. Tidak bisa dipungkiri karena hamster sendiri merupakan salah satu airdrop dengan klaim cukup besar ya, teman. Sehingga menyebabkan lonjakan pada biaya gas fee dari jaringan TON. Lalu ada berita juga terkait dengan pergerakan whales, teman-teman. Setelah 4 bulan tidak berkabar, seekor paus purba Ethereum dengan laba sekitar 58 juta menguangkan sekitar 12,9 Ethereum. Jadi melakukan penjualan atau sekitar 34 juta US dollar minggu ini setelah Ethereum melonjak 6%. Sudah ada whales yang jualan nih, taking profit lah. Itu dari berita on-chain, kemudian juga ada berita untuk Sonic. Sonic atau yang sekarang masih namanya FTM ya, kedepannya bakalan migrasi menjadi Sonic, dikabarkan akan meluncurkan beberapa reward ya, ada sekitar 200 juta token airdrop yang akan dibagikan, yang akan dirilis di Desember 2024 nanti. Nah, ini siap-siap buat teman-teman bisa dapetin koin lumayan mapan, lumayan lama lah teman-teman. Jadi bakalan sangat menarik airdrop yang akan dibagikan oleh Sonic sendiri. Ya, kita nantikan airdropnya. Kemudian Elon Musk kemarin nge-tweet Doge ya, Department of Government Efficiency. Ini adalah salah satu grup atau kelompok yang dibikin oleh Donald Trump ya, dan menunjuk Elon Musk sebagai leadernya. Jadi dikasih nama Doge yang memang tujuannya untuk menjadi salah satu tim sukses pemenangan Donald Trump. Dan yang unik adalah gambar anjing di sini, teman-teman. Jadi apakah Elon Musk pom-pom Doge lagi ya? Coba kita cek harga Doge. Apakah Doge kena impact kemarin? Saya sendiri nggak terlalu mempengaruhi sih. Padahal meme coin kemarin ada peningkatan yang lumayan bagus. Oh, Doge naik sekitar 4% saat ini, teman-teman. Bahkan kemarin bisa naik lebih tinggi ya, setelah di pom-pom sama Elon Musk. By the way, Doge sudah breakout ya, teman-teman. Good news. Mungkin meme coin mendapatkan momentumnya saat ini untuk juga ikut berpartisipasi dalam rally market. Jadi sudah breakout dari sebuah descending channel. Jadi good news untuk Doge. Bisa dipantau. Itu teman-teman. Lalu berita yang lain yang akan aku sharing adalah tentang unlock token. Akan ada beberapa koin yang unlock lumayan besar. Pertama ada Optimism, dia akan ada unlock
tanggal 30 besok ya, sebesar 2,5%. Lumayan besar, teman-teman. Hati-hati dengan potensial koreksi untuk OP atau optimism. Terus ada MAV, ini juga akan ada unlock 9,5%, cukup besar. Waspada dengan potensial crash ya. Terus juga ada Zeta. Zeta akan ada unlock di tanggal 1 Oktober nanti sebesar 13%. Waspada dengan volatilitas yang berdagang Zeta. Jadi ini adalah beberapa koin yang akan ada unlock. Sisanya sih kayak Ford, Portal, Ethena, terus juga ada One Inch, Manta, DYDX. Itu akan ada unlock juga, cuman masih terbilang aman, teman-teman. Oh ya, satu lagi, SUI akan ada unlock sekitar 2,4%. Ini juga cukup besar, jadi waspada dengan potensial penurunan untuk SUI karena inflasi. Ya itu sih beberapa data hari hari Minggu, nggak terlalu ada banyak sentimen. Market overall altcoin udah pada koreksi. Celestia turun 8%, WLD turun 6%, lalu ada Manta turun 6% juga. Rata-rata altcoin sudah melanjutkan koreksi. BTC Dominance itu mengalami peningkatan dan Bitcoin bertahan di kisaran 65 ribuan something. Ya, volume transaksi lumayan menurun di perdagangan kemarin dan sepertinya hari Minggu ini juga masih bakalan turun. Smart money udah mulai muncul dan kita butuh konfirmasi untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin siap rally menembus area 67.000 untuk membuktikan Bitcoin bisa breakout dan melanjutkan fase bullish, atau justru Bitcoin malah membutuhkan koreksi terlebih dahulu ya. Oktober sudah akan datang. Teman-teman, bulan yang diprediksi Bitcoin akan perform bagus karena kalau kita lihat secara historical pergerakan Bitcoin lumayan positif di bulan Oktober. Ya, terlihat sejak 2013 Bitcoin cuma 2 kali merah di bulan Oktober. Sisanya dia bullish dengan persentase yang cukup besar. 28%, 69%, 27%, 10%, 47%, 14%, 33%, 60%. Jadi rata-rata kalau kita lihat di bulan Oktober Bitcoin naik hijau dan kenaikannya pun seringkali di atas 10%. Apakah bulan Oktober ini kita bakalan melihat kenaikan yang signifikan pada Bitcoin? Kita doakan. Target saya masih belum berubah, 90.000 dolar untuk next target. Jika Bitcoin berhasil menembus area 67 ribuan something sampai 70.000 sebagai resistance yang bisa dipertimbangkan sebagai resistance kuat untuk Bitcoin. Jadi gitu, positif untuk Bitcoin. Hopefully BTC Dominance juga bisa berkompromi ya, koreksi. Kalau bisa koreksi dalam, teman-teman, supaya altcoin bisa mendapatkan momentumnya. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.